Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat malam. Pujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Ibu dan Bapak berbahagia, suki pontu. Senang sekali pada malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam satu acara, yaitu Dhamma Talk bersama dengan Dhamma Metta Jember, yang pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Fabian Chandra, melanjutkan topik dari beberapa waktu yang lalu tentang kosmologi Buddhis. Selamat malam Pak Fabian. Selamat malam Romo Suyanti. Menarik sekali karena ketika kita melihat tayangan sebelumnya tentang kosmologi Buddhis, Bapak Ibu dapat menyaksikan acara ini baik secara langsung maupun melalui streaming YouTube. Jadi kita bisa mengulang kembali apa yang Bapak Fabian sampaikan waktu yang lalu. Ya, saya pun mengulang kembali Pak Fabian. Wow, sangat luar biasa. Yang waktu itu dimoderatori oleh sahabat kita yaitu Bapak Mulyadi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bersama-sama terlebih dahulu sebelum mengikuti acara ini, kita akan bersikap anjali dan menyimak salah satu Buddha Wacana, syair 169 tentang bagaimana kita bisa hidup sesuai Dhamma. Mari kita bersama-sama bersikap anjali. Dhammang care sucaritang natang duccaritang cari dhammacari sukhang seti asming loke param hicca. Hiduplah sesuai dengan Dhamma, tidak mengikuti cara hidup yang salah. Seseorang yang mengikuti ajaran Dhamma secara benar akan hidup bahagia dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, berikutnya kita akan bersama-sama memanjatkan Parita Namakarapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, pembicara pada malam hari ini yaitu Bapak Fabian Chandra. Beliau adalah ex-editor dan kontributor majalah Dhamma Caka. Beliau seorang pembelajar dan eksperimental Dhamma. Maka kita tidak berpanjang dan lebar, mari kita bersama-sama dengan penuh keyakinan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Untuk itu kepada Bapak Fabian, disilakan. Terima kasih Romo Suyanti. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya, kita melanjutkan lagi yang sesi yang kemarin. Mungkin
sebagian mungkin ada yang udah lupa atau kurang jelas. Jadi kita harus ulang sedikit lagi untuk mengingat kemarin supaya nyambung nanti pembahasannya. Ya, saya share ini dulu ya PowerPoint sebentar ya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kosmologi adalah ilmu pengetahuan mengenai struktur alam semesta. Nah, ini adalah contoh galaksi. Kita planet bumi dan matahari kita, planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, dan sebagainya, itu semua adalah bagian dari tata surya. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa setiap tata surya memiliki 31 alamnya masing-masing. Jadi ada alam dewanya, ada alam manusianya, ada alam petanya, ada alam nerakanya, ada alam brahmanya juga. Ya. Nah, di dalam alam semesta, kalau menurut astronomi, dulu sebelum adanya teleskop, orang menganggap bumi itu ya hanya bumi ini dan planet-planet bintang-bintangannya penghias langit. Sesudah ditemukan teleskop yang sangat besar, sesudah dibuat teleskop yang sangat besar, kemudian baru ketahuan yang sebenarnya dibilang bintang itu sebenarnya adalah matahari juga, tetapi letaknya sangat jauh. Bisa bertahun-tahun cahaya, bisa puluhan tahun, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu tahun cahaya. Nah, ini adalah contoh galaksi. Galaksi, kita tinggal di kurang lebih jaraknya dari pusat galaksi itu kira-kira seperti ini. Semua bintik-bintik ini, semua bintik-bintik kabut, partikel-partikel putih yang kita lihat, seperti ini misalnya kita nggak lihat, gitu. Ini semua adalah matahari sebenarnya. Semua adalah matahari. Ini matahari, semua matahari. Besar kecil, ukurannya berbeda-beda. Jadi dalam satu galaksi ini ada antara 100 miliar sampai 200 miliar yang umum. Dan di alam semesta ada ratusan miliar galaksi juga yang sudah diketahui sejauh ini. Jadi kita bayangkan alam semesta itu luas, luar biasa. Kalau kita bandingkan matahari kita dengan matahari yang ada di seluruh alam semesta adalah bagaikan sebutir pasir dibandingkan dengan seluruh pasir yang ada di bumi. Kurang lebih begitu. Nah, pertanyaan dari yang lalu, kehancuran astronomi, kita sudah bahas sebelumnya. Ada 3 skenario kalau menurut astronomi, yaitu kalau dia kurang dari ambang kritis, alam semesta berkembang terus, dia open sifatnya, dia berkembang terus. Kalau alam semesta ada sama dengan ambang kritis, maka dia akan stagnan sampai tahap tertentu berkembang kemudian diam. Nah, kalau tertutup dia akan kembali. Jadi ini adalah gambarannya ya. Ini kalau terbuka, ini datar, dan ini kalau tertutup. Nah, kalau tertutup karena galaksinya banyak di pusat sini, sehingga semua galaksi ini berada dalam pengaruh gravitasi di pusat alam semesta yang ada di sini. Nah, kalau ternyata tertutup, maka ini suatu ketika kekuatan dari pusat alam semesta yang ada di sini akan menarik kembali semua galaksi-galaksi yang sebelumnya sudah menjauh. Itu yang terjadi namanya Big Crunch. Big Crunch ini jadi dia akan kembali menyatu seperti sebelumnya, seperti pada waktu terjadi Big Bang, yaitu hanya sebesar
bola tenis seperti itu. Nah, kalau dia terbuka ya berkembang terus sampai ke antah berantah, nggak eh, sampai kapan gitu. Tidak ada akhir dari perkembangannya terus-menerus. Ya, ini gambar Big Crunch. Jadi alam semesta mulai dari berkembang, kemudian kalau dia terbuka, dia akan lama-lama semakin jarak semakin jauh antara galaksi dengan galaksi lain, semakin memencar, semakin jauh-jauh, akhirnya masing-masing galaksi berdiri sendiri dan memencar sangat jauh dan terus berkembang tidak berhenti. Nah, sedangkan kalau dalam skenario yang lain adalah sampai batas tertentu dia jatuh kembali dalam gravitasi pusat alam semesta atau gravitasi antar galaksi yang ada di alam semesta, dan ini saling tarik-menarik, kembali memadat dan menjadi sama seperti sebelum Big Bang. Sama seperti dengan awal Big Bang seperti ini. Sama-sama dia berupa suatu massa dengan energi dan massa yang berat massa yang luar biasa, kepadatan luar biasa. Ya, oke. Menurut Buddhis ada 3 macam kehancuran. Kita sudah bahas kehancuran karena api. Kalau kehancuran karena api akan terbakar adalah alam Brahma, dari Brahma Parisaja, Brahma Purohita, Maha Brahma. Brahma ini alam Brahma jana pertama. Brahma Paritaba. Dan berhenti setelah menghancurkan alam Brahma Apamanaba. Dan jadi dua alam jana kedua itu juga hancur, yaitu alam Brahma Paritaba dan alam Brahma Apamanaba. Ini dua-duanya hancur. Nah, berhenti sampai alam Abasara. Abasara nggak hancur. Jadi alam jana kedua yang terakhir yang nggak hancur. Nah, kalau alam kehancuran karena air, alam jana kedua juga hancur semuanya. Nah, kemudian alam jana ketiga merembet sampai alam jana ketiga. Alam jana ketiga tingkat 1 dan tingkat 2 pun juga terbakar. Yaitu alam Brahma Paritasuba dan alam Brahma Apamanasuba. Ini semua juga ikut hancur. Ini alam Brahma jana ketiga. Dan berhenti di alam Brahma Subhakinha. Ini Subhakinha. Nah, Subhakinha ini tidak hancur karena api, tidak hancur karena air atau api, tetapi nanti hancurnya karena angin. Ketika kiamatnya itu terjadi karena angin, alam Brahma Subhakinha juga hancur. Jadi alam Brahma, dari alam neraka sampai alam Brahma, jana ketiga itu hancur semua, lenyap. Yang tersisa adalah alam Brahma jana keempat ke atas. Jadi alam Brahma sudah wasa misalnya itu aman dari tidak mengalami kiamat. Nah, ini 1 sampai 7 oleh api, 8 oleh air. Nanti ke 9 sampai 15 oleh api, 16 oleh air. Jadi setiap kali 7 kali api, 1 kali air. 7 kali api, 1 kali air, dan seterusnya. Terakhir, setelah kehancuran ke-56 oleh air, 57 hingga 63 oleh api, dan yang ke-64 oleh angin. Setelah itu mulai lagi hitungan 1. Yang ke-64 ini hancur karena angin, dan ini sesuai dengan hitungan umur dari alam Brahma Subhakinha, yaitu 64 Mahakapa. Ya sudah, itu mulai lagi hitungan 1. Setelah habis terbakar, maka gelap gulita yang mencekam menutupi angkasa. Ini udah ya. Jadi kalau nggak mau mengalami kiamat, ya meditasi, capai jana,
capai jana atau meditasi mencapai sampai anagami. Jadi jana keempat atau anagami itu akan selamat, tidak akan mengalami kiamat. Ya, jadi ini alam Brahma jana keempat, alam Wehapala dan Asanya Sata. Kemudian ini alam Sudawasa. Jadi ini dari sini ke atas ya. Pada kehancuran karena api, partikel-partikel materi penyusun terbakar hingga lenyap. Menurut dugaan, fase kehancuran seperti ini terjadi pada elliptical galaksi. Karena pada elliptical galaksi, debu dan gas penyusun galaksi sangat sedikit. Jadi, galaksi sendiri ada berbagai bentuk. Ada yang berbentuk spiral, ada yang berbentuk elips. Ini elliptical galaksi, berbentuk elips dia. Nah, ini lenticular. Lenticular ini dia mirip seperti spiral dia. Nah, ini elips lagi. Itu Messier 86. Ukurannya berjarak 50 juta tahun cahaya. Jadi dari sini sampai ke sini itu 50 juta tahun cahaya. Bisa dibayangkan, umur kita rata-rata manusia itu cuma 75 tahun. Jadi cahaya berjalan dari sini. Jadi ketika kita lahir dan kemudian sampai mati, cahaya ini belum bisa sampai sini. Karena dia membutuhkan 50 juta tahun cahaya. Nenek moyang kita sudah meninggal, kebudayaan seperti yang kita alami sekarang ini juga belum terbentuk. Itu juga cahayanya juga belum sampai dari ujung ke ujung. Nah, kalau menurut astronomi ada dua ketika spektrum dianalisa, spektrum cahaya dari galaksi itu ada yang geser ke arah biru dan ada yang geser ke arah merah. Ada yang red shift, ada yang blue shift. Kalau ini blue shift ini. Oke. Pada kehancuran karena angin, partikel-partikel terangkat dan berbenturan di angkasa hingga hancur dan lenyap. Kemungkinan ini hanya terjadi pada benturan dua galaksi yang ada di alam semesta. Saya menduga kehancuran karena angin ini karena apa gitu. Nah, saya menduga kemungkinan terjadinya adalah seperti ini, yaitu benturan dua galaksi. Karena memang kalau angin itu kan sifatnya kan hanya berbenturan begitu, tidak membakar, tidak melarutkan gitu kan. Dia hanya berbenturan. Gitu. Nah, tetapi digambarkan di dalam di Buddhis digambarkan keterangannya bahwa nanti terangkat itu partikel-partikel batu-batu terangkat, kemudian bukit-bukit itu, kemudian batu-batunya tanah apa segala macam terangkat, debu-debu partikel, semuanya terangkat dan kemudian nanti berbenturan gitu. Nah, terangkat dan berbenturan dengan apa? Pertanyaannya gitu. Nah, kalau kita lihat ada dua galaksi yang saling berbenturan, ini jadi lebih masuk akal. Ini juga ada beberapa yang galaksi ini Mouse Galaxy ya. Ini galaksi antena. Jadi ada beberapa galaksi yang memang nampaknya mungkin mengalami kiamat karena angin. Yaitu mengalami kehancuran karena tabrakan galaksinya. Kehancuran karena angin adalah kehancuran yang paling dahsyat dan spektakuler. Alan Tumre dari Joint Institute for Lab Astrophysics di Colorado membuat simulasi yang menggambarkan kedahsyatan tabrakan galaksi. Jadi simulasi dia tidak mewakili yang sebenarnya karena hanya beberapa
dianggap beberapa tata surya gitu, kecil gitu, sedikit nggak banyak. Tapi itu pun juga kelihatannya luar biasa gitu loh ya. Kalau kita membayangkan gaya menarik antara benda-benda angkasa, umpamanya contohnya bumi kita sendiri itu tetap bertahan dalam orbit mengelilingi matahari karena gravitasi dari matahari yang menahan sehingga dia tidak itu. Bisa bayangkan, padahal jaraknya luar biasa jauh. Dari matahari ke bumi itu jaraknya luar biasa jauh. Dan bumi ini demikian besar gitu. Tapi toh masih bisa ditahan oleh kekuatan gravitasi dari matahari. Ukuran bumi itu dibandingkan dengan matahari itu adalah seperti, anggaplah sebutir kedelai dibandingkan dengan sebuah bola api ukuran diameter 1,5 meter gitu. Dan yang berjarak letaknya 100 meter. Jadi dari kacang kedelai ini ke bola api itu jaraknya 100 meter. Sehingga kita walaupun ngerasakan panas, nggak luar biasa panas sekali gitu. Karena agak jauh kita dari matahari. Jadi gambaran yang sesungguhnya itu seperti itu. Tapi gambaran yang kita terima di sekolah-sekolah waktu SMP, SMA gitu, seolah-olah matahari dan bumi itu dekat sekali gitu. Itu nggak mungkin nggak seperti itu. Jadi karena kesulitan menggambarkan yang real, yang sesuai skalanya, sehingga dibuat seperti itu. Nah, kehancuran karena air agak sukar diselidiki karena kesulitan melihat air yang ada di alam semesta ini. Saya ada menduga bahwa itu galaksi yang namanya suatu jenis galaksi namanya BL Lacertae. Dia tidak memiliki gas dan debu pembentuk. Ini adalah suatu penanda dari galaksi yang tua, yaitu tidak memiliki gas dan debu pembentuk. Nah, intensitas pancarannya berubah-ubah cahayanya dalam periode tertentu. Nah, yang utama itu tidak memiliki gas dan debu pembentuk. Kalau pada elips, dia panas cahaya. Tapi kalau BLAC ini sama-sama tidak memiliki gas dan debu pembentuk, tetapi BLAC ini tidak memancarkan cahaya seperti elips. Emisinya non-termal, jadi nggak panas. Dan umumnya emisi yang dikeluarkan dari sana adalah gelombang radio. Jadi emisinya adalah gelombang frekuensi rendah dan sedikit terjadi ionisasi. Nah, setelah kehancuran selesai, maka sekarang angkasa yang di atas menyatu dengan angkasa yang di bawah dalam kegelapan mencekam. Jadi semua itu kemudian hancur sama sekali, tidak bersisa sedikit pun, semua menjadi partikel dan materi yang lebih kecil daripada atom. Lama sekali terjadi masa kosong, kegelapan yang mencekam ini lamanya adalah seperempat siklus dunia atau seperempat Asangkya Kappa. Satu Asangkya Kappa, seperempat Mahakapa. Dan setelah satu Asangkya Kappa ini berakhir, baru kemudian muncul pembentukan lagi, awan pembentukan. Nah, jadi kalau kita baca di Abhidhamma atau di mana gitu ya, ada satu Asangkya Kappa. Jadi dikatakan 4 Mahakapa adalah satu Mahakapa adalah 4 Asangkya Kappa. Asangkya Kappa yang dimaksud adalah fase pembentukan, fase penghunian, jadi makhluk-makhluk mulai menghuni, kemudian fase penghancuran atau fase kiamat, dan fase kosong. Nah, ketika terjadi, saya sudah singgung sebelumnya, ketika terjadi munculnya matahari ketujuh,
100 miliar tata surya ikut terbakar hingga habis dan selanjutnya bekas tata surya terjadi kegelapan mencekam. Jadi 100 miliar tata surya itu koti sata sahasa cakawalesu. Koti itu 1000, sata sahasa 100, sata 100, sahasa 10.000. Ya, jadi 100 miliar dia. Nah, terjadi dalam kosmologi modern masih ada. Jadi kalau dalam kosmologi modern, kalau kita lihat bekas-bekasnya kemana gitu. Kan sudah kalau kita belajar fisika dulu dikatakan menurut hukum kekekalan energi bahwa energi tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dimusnahkan. Tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Berarti seharusnya galaksi itu masih ada sisanya. Maksudnya dalam bentuk energi atau dalam bentuk partikel tertentu. Nah, dalam kosmologi modern masih ada energi jadi teka-teki bagi saintis, yaitu materi gelap, dark matter, dan energi gelap, dark energy. Ketika saya menulis tahun 90-an, ketika saya menulis buku kosmologi itu, artikel-artikel mengenai kosmologi, dark energy belum dikenal. Yang dikenal hanya dark matter. Belakangan muncul ada lagi istilah dark energy. Dark energy. Sebelumnya nggak ada itu. Jadi ilmu pengetahuan berkembang, tetapi Buddhis itu masih sejauh ini ya masih bisa sejalan ya, masih sejalan dengan ilmu pengetahuan. Dalam aspek tertentu dari astronomi itu sejalan, tetapi masih ada juga yang nanti yang nggak sejalan mengenai Big Bang. Kalau menurut saya ya, itu dalam Big Bang itu nanti nggak sejalan. Dengan saya bisa memberikan nanti beberapa contoh bahwa Buddhis dan Big Bang itu tidak sejalan. Oke, ini contoh galaksi spiral Andromeda galaksi. Jadi dia mengelilingi pusat galaksi dia. Oke, nah sekarang mulai yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, ini menarik ya, karena di part 1 saja penjelasannya sudah cukup dalam. Nah, ini yang part 2 ini bisa ditanyakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung lesen, atau kalau yang di YouTube bisa memberikan pertanyaan melalui kolom komentar ya, seperti itu. Waktu minggu lalu itu Pak Fabian juga menjelaskan tentang Cula Nikasuta, ya. Bagaimana sang tata gata kalau misalnya ceramah itu suaranya bisa sampai sangat jauh gitu ya Pak Fabian ya. Iya. Nah, itu karena memang kemampuan sang tata gata yang memang begitu luar biasa, atau karena memang konsepnya seperti apa tuh kalau secara awam itu? Nah ini sebenarnya ini ada kaitannya juga mungkin dengan Nobel Prize yang tahun ini yang diberikan untuk quantum entanglement. Saya tuh sebelumnya saya juga nggak begitu bisa membayangkan bagaimana mungkin Sang Buddha itu kalau beliau khotbah, mereka yang duduk di depan dengan mereka yang duduk katakanlah di Istora misalnya, umpamanya ini, di Istora Senayan gitu misalnya. Seandainya beliau khotbah di Istora Senayan, seluruh pendengar yang ada di Istora Senayan dapat mendengarkan suara Sang Buddha tanpa speaker, tanpa mikrofon, seolah-olah Sang Buddha berada di depan mereka. Jadi sekarang pun, jadi seperti apa ya? Ya jadi
pengiriman suara jarak jauh seolah-olah seperti itu. Nah, di dalam Abibu itu, mengenai Abibu itu dikatakan bahwa beliau mampu memperdengarkan suara hingga 1 miliar tata surya, bahkan lebih jauh daripada itu suara beliau. Beliau mampu memperdengarkan suara beliau mencapai 1 miliar tata surya, bahkan lebih jauh daripada itu. Iya, iya. Ya, Menarik begitu. ya. Ya. Menarik ya. Dan ketika bicara masalah minggu lalu tuh bicara masalah ada getaran seperti bumi bergetar, ya mungkin tempat-tempat lain bergetar, yaitu yang menjadi salah satu jati ketak tuh, Pak Fabian. Iya, Itu jati memang ketak, iya. Ya itu memang karena memang setiap Buddha itu akan seperti itu ketika lahir muncul menjadi manusia, itu memang benar-benar nyata yang oleh logika berpikirnya, wah ini bukannya fiktif gitu, ini benar-benar bisa benar-benar ada dan tertuang dalam kitab suci gitu, Pak Fabian. Ya, saya juga nggak begitu bisa menjawab mengenai hal ini karena agak memang luar biasa gitu loh. Tapi memang dikatakan kalau di dalam Tipitaka gitu, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh makhluk yang memiliki yang batinnya berkembang sudah sangat luar biasa gitu, itu memang memiliki pengaruh. Mengenai ini juga, mengenai kosmologi ini juga dikatakan, ketika kapan manusia itu bumi ini hancur, atau katakanlah ini kehancurannya juga berkaitan dengan galaksi, karena dikatakan 100 miliar tata surya ikut hancur, berarti yang hancur adalah galaksi kita. Dikatakan bahwa itu hancur ketika loba, dosa, atau moha dominan. Kalau dosa dominan itu hancur karena api. Kalau loba dominan itu hancur karena air. Kalau moha dominan itu hancur karena angin. Gitu. Iya, iya, iya. Dan Ya. konsep kiamat yang ada di masyarakat bisa jadi menjadi sangat berbeda jauh dengan apa yang Pak Fabian sampaikan. Betul ya Pak Fabian ya. Bahkan konsep-konsep Iya. dari kebanyakan mungkin ya yang kita ketahui selama ini gitu Pak Fabian. Apakah kiamat itu Iya, iya. memang kiamat di dunia ini saja, atau bahkan saya sempat dengar tuh bahwa neraka bisa hancur gitu. itu baru dengar tuh dari Pak Fabian tuh. Bagaimana kalau neraka bisa hancur? Kemana makhluk-makhluk yang di alam neraka ini secara kosmologi Budi itu Pak Fabian? Ya. Nah, makhluk-makhluk neraka, jadi ada, katakanlah mereka karena alamnya hancur, mereka lahir nantinya akan di alam Brahma juga sama. Mereka juga akan lahir di alam Brahma. Jadi mungkin mereka tidak langsung lahir di alam Brahma, mungkin mereka lahir di alam dewa dulu misalnya gitu kan. Karena tidak mungkin bisa lahir di alam Brahma tanpa meditasi, tanpa memasuki jana, itu nggak mungkin. Sehingga makhluk alam neraka itu kemudian terlahir di alam surga, dan kemudian di alam surga karena nyaman, mereka masih sempat bermeditasi di sana. Kan memang sangat panjang waktunya itu. Antara jarak ketika hancur kiamat itu kan panjang sekali waktunya, lama luar biasa. Sama lamanya dengan pada waktu penghunian. Penghunian itu kita sebenarnya berbeda dengan sains. Kalau sains mengatakan ya umur bumi ini ya cuma berapa? 4,5 miliar tahun. Kalau menurut Buddhis itu lebih jauh daripada entah triliunan tahun mungkin umur bumi ini. Sekarang, umur bumi yang sekarang ini.
gitu. Nah, itu kehancuran jadi kemudian di alam dewa mereka berlatih meditasi sehingga mereka mencapai alam Brahma dan terlahir di alam Brahma. Jadi berdasarkan hal itu, maka kemungkinan kita semua pernah di alam Brahma dan kita semua pernah mencapai jana. Di kehidupan kita sebelumnya entah kapan. Tetapi yang jelas ketika bumi ini hancur, kita lahir di alam Brahma karena kekuatan jana yang kita capai. Jadi Romo juga dulu pernah mencapai jana. Saya pernah mencapai jana. Kita semua. Kucing di rumah juga pernah mencapai jana. Tikus, nyamuk, semut, segala macam pernah mencapai jana. Berdasarkan itu ya. Jadinya begitu. Ya, baik. Ya, ini sudah ada penanya. Silakan Pak Mewah. Silakan Pak Mewah. Mic-nya dibuka. Ya. Saya dari Kota Tangerang. Ya. Ini kalau saya telusuri, saya pernah juga mengalami hal seperti itu, Romo. Fenomena dari suatu meditasi. Ternyata kitab suci itu nantinya itu buku-buku yang ada yang dicetak sekarang ini itu hanya putih, hanya kosong putih gitu. Jadi tulisan-tulisannya itu seperti tarik ke atas gitu. Terus yang ingin saya tanyakan begini, Romo. Andai terjadinya kiamat, itu tentunya kan semua agregat dunia ini, objek-objek dunia pun akan hancur ya. Apalagi kitab suci gitu. Nantinya tuh ada di mana nih sisa-sisa yang ada gitu. Sumber-sumber yang kelak akan diturunkan kembali ke bumi. Itu saja. Maksudnya sumber bagaimana? Iya, kitab suci yang ada sekarang ini seperti yang kita pelajari. Kalau misalnya terjadi kiamat, tentunya kan seluruh agregat bumi ini kan hancur. Objek-objek bumi itu hancur, termasuk kitab suci yang ada. Tapi yang ingin saya tanyakan, adakah sisa yang tersisa gitu di alam dewa mana yang kira-kira nanti menjadi sumber, menjadi acuan untuk diturunkan kembali ke manusia gitu. Ya. Oke, agama Buddha ini nggak bertahan lama, Pak. Agama Buddha ini, ajaran Sang Buddha ini telah ada 2.500 tahun. Ada yang mengatakan bahwa ajaran Sang Buddha ini hanya bertahan 5.000 tahun, Pak. Hanya bertahan 5.000 tahun. Nah, sehingga nanti kemudian setelah 5.000 tahun lenyap agama Buddha, ajaran Sang Buddha lenyap, tidak ada lagi Arya Pugala. Kalaupun makhluk Arya yang muncul adalah Paceka Buddha. Tidak ada lagi Sotapana sampai Arahata itu tidak ada lagi. Semua Paceka Buddha. Kalau ada pun Paceka Buddha gitu. Dan Paceka Buddha tidak mencapai pencerahan dengan belajar begitu. Kadang-kadang dia lebih spontan gitu. Kadang-kadang seperti saya pernah baca di dalam salah satu kisah Citaka, dia hanya melihat daun jatuh, kemudian timbul pengetahuan anicca dukkha anatta. Dia lihat anicca itu, kemudian anicca dukkha anatta kemudian muncul, menjadi matang dan kemudian mencapai pencerahan. Semua meditator vipassana tetap harus merealisasi anicca dukkha anatta. Mereka mendalami hal ini. Bukan dengan direnungkan, bukan, tetapi mereka mengalami dengan sesungguhnya, melihat itu. Di dalam batin dan jasmani mereka, bukan di luar. Kalau kita melihat anicca di luar ya bukan begitu. Tetapi anicca dukkha anatta yang ada dalam batin dan jasmani kita, itu yang membawa pada pencerahan. Nah, jadi ketika ini setelah lewat 5.000 tahun, nanti hancur kembali. Ajaran Sang Buddha lenyap kembali. Nah, nanti ketika umur manusia tambah lama tambah turun, karena moralitas semakin turun, sampai umur rata-rata
10 tahun, nanti terjadi perang besar. Saya duga itu perang nuklir nanti. Karena dikatakan perang besar itu manusia saling bunuh-bunuhan. Yang selamat hanya mereka yang tinggal di goa atau di hutan. Kebetulan sedang berada di goa atau di hutan. Atau sengaja melarikan diri ke goa dan ke hutan. Mereka yang selamat. Manusia nyaris musnah nanti. Dan kemudian setelah itu baru manusia sadar, loh kita begini, kenapa? Oh karena kita nggak menjalankan sila. Mereka mulai menjalankan sila kembali. Umurnya menjadi panjang kembali, hingga panjang sekali nggak terhitung. Dan kemudian suatu ketika sudah panjang gitu, mereka juga mulai loba dosa muha muncul lagi gitu loh. Mereka nggak menjaga sila. Lah kita jaga sila buat apa? Toh umur kita juga bagus, panjang, nggak masalah. Dan umur manusia kemudian turun kembali nanti. Ketika umur manusia rata-rata 80.000 tahun, nanti Sang Buddha Meteya muncul. Nah, Sang Buddha dikatakan, saya lupa di mana. Sang Buddha ini pernah bertanya ke alam dewa, ada nggak sih para dewa yang masih ingat ajaran Buddha sebelumnya? Buddha sebelum Sang Buddha. Para dewa bilang, kita nggak ada yang ingat. Alam Brahma pun nggak ada yang ingat. Tapi mereka hanya ingat tiga kalimat, yaitu apa? Saba papasa akarana, kusala saupasampada, sacita pariyodapana. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan. Murnikan atau sucikan hati dan pikiran. Hanya itu yang mereka ingat. Hanya itu yang bersisa dari ajaran Sang Buddha. Ya oke. Kita udah cukup Pak. Nanti nanti ada kesempatan bertanya lagi. Kita teruskan lagi materinya ya. Terima kasih banyak Pak. Baik, ini di kolom komentar Pak Fabian ada dari Hermawan. Seingat saya Asin Keminda pernah menjelaskan ketika neraka mengalami kehancuran, makhluk-makhluk di sana akan terlahir di neraka antar dua sistem dunia. Buka kurung, neraka gelap yang tidak ada cahaya yang mampu menembus ke sana. Ini ada komentar, ya hanya komentar, bukan bertanya. Oke. Saya juga baru dengar ini mengenai ini. Tapi yang saya tahu itu makhluk di neraka akan hancur. Kalau memang yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana mereka yang melakukan kejahatan berat, garuka kama gitu loh. Dengan hancurnya neraka, apakah mereka juga jadi seperti tertolong oleh kehancuran dunia gitu, sehingga mereka terlahir di alam Brahma. Tapi kalau saya juga baru dengar bahwa terlahir di neraka antara dua sistem dunia. Karena begini, kalau kita dengar dari Sang Buddha mengatakan bahwa 100 miliar tata surya, maksudnya bukan dari Sang Buddha, tetapi itu saya baca dari Wisuddhimagga, dikatakan bahwa 100 miliar tata surya ikut hancur. Neraka sistem dua sistem dunia adalah terletak antara tata surya satu dengan tata surya yang lain. Sedangkan semua tata surya ini hancur, neraka antar tata surya juga rasanya kalau menurut saya tidak mungkin tetap eksis ya, saya rasa ya. Karena ini seluruh yang kita lihat tadi di gambar tata surya ya, galaksi Bima Sakti, semua di antara tata surya itu juga ikut hancur, masalahnya gitu. Dan dikatakan tidak ada satu partikel pun, tidak ada satu atom pun yang tersisa, dikatakan begitu. Ya. Baik, Pak Fabian. Ya, silakan dilanjutkan, Pak Fabian. Ya, oke. Saya lanjutkan kembali. Ya. Nah, ini sudah terbentuknya alam semesta sudah. Oke.
Nah, di sini kita mulai asal mula teori Big Bang. Asal mula teori Big Bang dimulai dengan fenomena redshift. Jadi para ilmuwan ketika mereka mempelajari spektrum dari benda-benda langit yang jauh, galaksi-galaksi yang jauh, mereka lihat cahayanya itu selalu kebanyakan lebih dominan merah gitu. Geser merah di istilahnya gitu, redshift. Semakin jauh, semakin tinggi redshift-nya itu. Geser merah semakin tinggi. Nah, kemudian di antara para ilmuwan itu mereka diskusi sehingga kemudian Hubble berpendapat bahwa mungkin itu mengalami efek Doppler. Jadi efek Doppler itu efek Doppler itu seperti kalau kita misalnya dengar sirene yang mendekat, suaranya semakin meninggi, kalau dia menjauh, suaranya frekuensinya semakin rendah gitu. Jadi dekat lebih meninggi amplitudenya lebih kuat kalau mendekat, kalau jauh lebih kecil gitu kalau menjauh. Nah, seperti gitu juga. Jadi kalau mendekat mereka menurut teori Hubble, kalau mendekat itu nanti adalah geser ke biru, kalau menjauh itu geser merah. Nah, kemudian diperiksa juga, dilihat bahwa rata-rata galaksi yang semakin menjauh itu semakin besar juga redshift-nya, dan itu cukup konsisten. Dia lihat ke arah mana gitu, begitu juga semua. Sehingga dia lihat itu alam semesta ini kelihatannya teratur gitu. Dan kelihatannya homogen. Nah, ini contoh nilai nilai redshift dan kemudian gugus di mana gitu, kemudian jaraknya. Ya, jarak 1200 di konstelasi Virgo, konstelasi Ursa Major, Corona Borealis, Boots, dan Hydra. Semakin lama, semakin jauh, dia juga semakin geser merahnya semakin tinggi. Semakin jauh jaraknya dari kita, itu geser merah semakin tinggi, gitu loh. Nah, kemudian itu juga menimbulkan teori baru lain bahwa yaitu apa? Mereka berjalan dengan kecepatan yang tinggi juga gitu. Semakin jauh itu karena kecepatan jalannya semakin tinggi. Semakin gerak menjauh dari kita, jadi sehingga kelihatannya karena teori redshift ini, kita sebagai pusat alam dianggap seperti seolah-olah jadi pusatnya gitu. Walaupun memang nggak dibilang pusat juga, tapi seolah-olah pusat kalau menurut saya. Kalau jarak lebih dekat, redshift-nya lebih kecil, semakin jauh, semakin besar. Dan kemudian ilmuwan juga beranggapan bahwa redshift ini mewakili kecepatan juga. Nah, George Lemaitre dari seorang pendeta, seorang pastor, dia mengatakan itu kemungkinan adalah jadi itu berkembang dari suatu materi dengan kepadatan yang luar biasa atau energi dengan kepadatan yang luar biasa. Stephen Hawking kemudian menambahkan lagi bahwa itu kurang lebih seukuran bola tenis. Jadi
bola tenis yang sangat sangat rapat, luar biasa. Pertanyaannya sebenarnya ya memang bagaimana bisa ada bola energi tinggi tersebut? Tentu kita akan bertanya begitu. Sains ya nggak ada jawab begitu, nggak ada jawab apa juga. Ya hanya berhenti sampai di situ. Sains tidak mengatakan bagaimana awal munculnya dari bola energi itu. Tapi ada juga yang beranggapan begini, itu semua muncul dari ketiadaan. Karena suatu ketiadaan itu tidak stabil. Nah, itu lebih lebih seru lagi kadang-kadang. Jadi tidak selalu jawaban sains itu memuaskan kalau menurut saya. Tidak selalu. Nah, lalu bagaimana itu bola energi ini bisa berubah menjadi massa, bisa menjadi galaksi, menjadi matahari, menjadi bumi dan sebagainya gitu. Dikatakan bahwa bola energi ini terdiri dari foton sinar gamma. Jadi kumpulan dari foton sinar gamma dengan energi frekuensi yang sangat tinggi dan sangat padat, sangat rapat. Kalau mereka saling bertumbukan akan muncul partikel materi dan partikel antimateri. Materi dan antimateri saling meniadakan nanti berubah menjadi foton lagi. Jadi anti dan materi nanti bertumbukan dia jadi foton lagi gitu. Terus saja begitu. Foton jadi partikel antimateri dan partikel materi nanti bertumbukan jadi foton lagi terus begitu. Sampai suatu ketika terjadi ketidakseimbangan. Sampai suatu ketika terjadi ketidakseimbangan. Nah, mulai terjadi produksi pasangan elektron positron. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan, sampai usia 4 detik, mulai terjadi ekspansi. Big Bang memproduksi elektron, proton, dan neutron. Dari usia 0,001 detik sampai 4 detik, proton neutron bergabung membentuk deuterium, inti hidrogen berat. Dan pada berikutnya terjadi penggabungan fusi, mengubah deuterium menjadi helium. Dan seterusnya. Jadi sambil mengembang begitu. Terbentuk atom-atom ringan ini. Setelah usia alam semesta mencapai 30 menit, alam semesta menjadi agak dingin. Reaksi nuklir telah terhenti, 25% massa berubah jadi helium. Sedangkan sisanya berbentuk proton, yaitu inti unsur hidrogen. Unsur lebih berat belakangan akan terbentuk oleh nukleosintesis, pembentukan inti dalam bintang-bintang besar. Bintang besar maksudnya matahari ya, dalam matahari-matahari. Usia 1.000.000 tahun bagi manusia sangat panjang, tapi bagi alam semesta usianya dianggap bagaikan usia bayi. Jadi 1.000.000 tahun ketika Big Bang terjadi, alam semesta masih dianggap bayi. Masih banyak radiasi sinar gamma, masih banyak materi gas terionisasi, suhu masih terlalu panas, dan sebagainya. Lewat 1.000.000 tahun, kemudian alam semesta mulai mendingin, mencapai 3.000 derajat Kelvin. Sehingga nukleus atom telah mampu mengikat elektron membentuk atom netral. Dan radiasi telah bebas berkelana di seluruh alam semesta yang sedang berkembang. Sekarang alam semesta dikuasai oleh materi yang bebas berkeliaran dalam pengaruh gravitasi. Jadi, di sini tetap dalam lingkup hukum Newton, yaitu apa? Antara benda, satu dengan benda lain, semua memiliki gravitasi, saling memiliki gaya tarik-menarik sebenarnya. Jadi kalau dalam suatu ruang angkasa yang kosong sama sekali tidak apa-apa, kita taruh 2 bola, nanti dia akan tertarik oleh kekuatan gravitasi masing-masing. Otomatis dia akan menyatu. Itu hukum Newton. Nah, selanjutnya terbentuk galaksi-galaksi.
Ini elips ya. Dan kemudian spiral ada yang irregular dan sebagainya. Nah, Big Bang tidak seperti yang dibilang orang tuh kalau secara harfiah arti Big Bang adalah ledakan besar. Tetapi Big Bang sendiri sebenarnya berkembangnya tidak seperti ledakan. Dia seperti ekspansi dibilang. Jadi seperti bola ditiup atau seperti roti yang dipanggang. Dia mekar gitu roti yang dipanggang begitu kan. Nah, seperti itu. Jadi bukan meledak seperti meledak bom begitu bukan. Oke, selanjutnya sekarang kita bahas itu tadi menurut astronomi ya. Sekarang kita bahas pembentukan alam semesta menurut Buddhis. Terbentuknya kembali bumi dimulai dengan munculnya awan pembentukan. Dikatakan dalam Visuddhimagga, setelah suatu masa lama sekali berlalu muncullah awan sangat besar. Pada mulanya hujan turun perlahan-lahan. Kemudian bagai bah turun tetesan lebih besar seperti tangkai teratai, seperti pipa, seperti antan, seperti tangkai palem. Terus bertambah besar dan menyirami semua tempat yang bekas terbakar pada 100 miliar tata surya sampai menjadi terendam. Kemudian angin yang berada di bawah dan sekelilingnya muncul dan menekan serta membulatkannya seperti butir air di daun teratai. Nah, ini sengaja saya kasih tanda biru seperti butir air di daun teratai. Ada yang pernah melihat itu enggak? Romo mungkin pernah kan mencoba menjatuhkan air di daun teratai kan? Iya, pernah. Gimana? Itu seperti bulat, ya bulatan-bulatan tapi tidak hancur. Iya. Seperti di daun talas gitu, seperti itu ya, kurang lebih ya, hampir sama ya. Ya. Nah, jadi ini menggambarkan pada waktu itu terjadi pembentukan seperti butir air di daun teratai. Jadi membulat dia. Kalau padanan dalam teori astronominya, dalam sains fisika, mungkin adalah seperti apa? Karena gravitasi sehingga dia membulat otomatis gitu. Tapi di sini dikatakan gaya angin. Jadi kan ada di dalam Buddhis kan ada empat unsur. Angin, air, api, dan udara ya. Sorry. Angin, tanah, air, angin, api, dan tanah, air, angin, api. Ya udah 4 ya, benar ya. Nah, kalau tanah itu kan bersifat padat, kalau angin itu bersifat menekan, mendorong, dan sebagainya. Kalau air bersifat tarik-menarik, adesi, kohesi. Nah, kalau api adalah suhu atau temperatur, panas, dingin pun juga termasuk unsur api. Panas atau dingin termasuk unsur api. Jadi sebenarnya kalau saya menerjemahkan itu sebagai unsur temperatur itu disebut unsur api, kemudian unsur padat atau unsur padat itu disebut unsur tanah, unsur tarik-menarik itu disebut unsur air, dan unsur menekan atau gaya, forces, gaya, itu dianggap sebagai unsur angin. Kalau dalam sainsnya jadi adalah gaya atau forces. Ya. Nah, jadi dengan munculnya ada gaya gravitasi. Cuma bedanya di sini digambarkan bahwa itu angin membuat celah di sana sini dan kemudian menekan dan membulatkan angin. Kalau sains kebalikannya. Justru
gravitasi yang menarik itu sehingga dia membulat. Jadi bukannya ada angin yang menekan gitu. Kalau menurut sains. Tetapi intinya adalah terjadi pembulatan pada benda-benda yang pada waktu terjadi pembentukan itu. Dari mulainya awal munculnya awan kehancuran hingga apinya padam sama sekali adalah satu asangkya kappa. Jadi ini adalah proses kiamat sang wato. Muncul awan kehancuran yang kemudian terbakar sampai padam sama sekali, sampai habis semuanya terbakar. Dari padam sama sekali kosong hingga mulai awan besar pemulihan adalah satu asangkya kappa juga atau sang watatayi. Periode sang watatayi ini adalah periode kosong sama sekali. Kemudian periode wiwato. Dari munculnya awan pemulihan hingga mulai munculnya matahari dan bulan adalah satu asangkya kappa. Ini periode pembentukan ini. Ini jadi periode kosong, ini periode hancur, periode kiamat, periode kosong, periode pembentukan, dan yang terakhir adalah periode penghunian. Dari masa munculnya matahari dan bulan hingga mulai munculnya awan, dimulainya kehancuran adalah satu asangkya kappa. Jadi ini masa penghunian. Kita sekarang masih ada dalam periode masa wiwatayi. Ya. Nah, satu mahakapa, siklus dunia ada 4 asangkya kappa. Kappa atau fase dunia. Satu asangkya kappa sama dengan 20 antara kappa. Selang antara siklus. 20 antara kappa adalah yang terjadi umur manusia dari 10 tahun naik hingga tak terhitung. Kemudian turun lagi hingga 10 tahun itu disebut satu antara kappa. Satu asangkya ada satu mahakapa ada 4 asangkya kappa, satu asangkya kappa 20 antara kappa. Jadi satu mahakapa ada 80 antara kappa. Antara kappa adalah sudah ini ya, sudah dijelaskan. Nah, satu mahakapa adalah ruang 1 yojana kubik berisi biji mustard diambil 1 setiap 100 tahun sekali. Penggambarannya nih. Jadi bumi hancur, terbentuk, hancur kembali, itu adalah satu mahakapa. Lamanya adalah sangat lama, luar biasa. Ada 2 macam penggambaran, yaitu penggambaran batu cadas yang panjang 1 yojana kubik. Jadi panjang 1 yojana, lebar 1 yojana, tinggi 1 yojana. Setiap 100 tahun sekali diusap dengan sehelai sutra yang paling lembut dari kasih. Itu kemudian batu besar itu, batu cadas itu sudah habis, satu kappa belum lewat. Jadi begitu lamanya. Nah, bisa dibayangkan satu mahakapa segitu. Seorang arahat itu melakukan parami selama 80.000 mahakapa. Bisa dibayangkan berapa lamanya itu. Oke, ya kita teruskan. Jadi perhitungan waktu dalam Buddhis lama luar biasa. Beda. Kalau menurut astronomi hanya bumi ini terbentuk hanya 13,5 miliar tahun yang lalu. 13,5 miliar tahun yang lalu. Kalau menurut Buddhis lama tak terhitung, panjang sekali. Nah, oke, kita balik lagi ke astronomi. Bagaimanakah perkembangan akhir yang dimulai dengan Big Bang? Kita sudah
sudah bahas tadi mengenai pembentukan tadi yang dimulai dengan awan, munculnya awan. Nah, ini menurut astronomi. Teori pembentukan galaksi yang diyakini oleh para ahli ilmu pengetahuan mirip dengan teori Buddhis yang munculnya awan pembentukan. Ini adalah nebula. Ini nebula, kemudian dengan kekuatan gravitasi, kemudian berputar dan kemudian dia memipih sendirinya. Jadi seperti ini. Ini adalah contoh awan nebula. Ini gambar terakhir yang diambil oleh teleskop James Webb. Teleskop James Webb itu ditempatkan di angkasa luar, bukan di bumi dia, sehingga tidak terhalang oleh kabut, cuaca dan sebagainya. Dan gambarnya jadi lebih jelas. Ini lihat, perhatikan kabut. Ini kabut yang lebih padat. Nah, kalau ini yang terkenal ini. Ini namanya Horsehead Nebula. Karena ada gambar kepala kuda ini disebut Horsehead Nebula. Di sini adalah empat tata surya yang baru terbentuk, 4 matahari yang baru terbentuk. Nah, di Horsehead Nebula ini banyak sekali nebula, asap pembentukan, awan pembentukan. Nah, ini gambar yang lebih jelasnya. Seperti kepala kuda dia. Ini terletak di konstelasi Orion. Ini Helix Nebula. Perhatikan. Ini pusatnya, mataharinya, dan kemudian ini awan-awannya. Seperti mata ya. Kalau ini galaksi. Awan galaksi, Magellanic Cloud. Nah, ini perhatikan. Ini semua partikel-partikel seperti debu ini semua adalah matahari semua. Yang nampak seperti debu ini partikel-partikel semua adalah matahari. Ini. Oke, nah saya kasih kesempatan lagi bertanya lagi sekarang. Silahkan kalau yang mau bertanya. Ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung atau memberikan pertanyaannya melalui kolom chat. Bagi yang menyaksikan di Zoom atau yang menyaksikan di YouTube bisa bertanya melalui kolom komentar. Nah, kalau tadi gambar-gambarnya yang sudah disampaikan gitu Pak Fabian ya, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, sesungguhnya berarti memang matahari yang sekarang kita saksikan ini jaraknya sangat jauh dan itu menjadi kondisi yang baik untuk manusia-manusia di dunia seperti itu. Atau memang sebenarnya jika dibandingkan dengan mungkin tempat-tempat lain gitu, bagaimana? Matahari begini, ada jarak tertentu yang bagus untuk penghunian dari matahari. Kalau terlalu dekat matahari, nanti suhunya terlalu panas, misalnya Merkurius dan Venus. Itu Merkurius kalau nggak salah suhunya bisa, Venus kalau nggak salah 600 derajat Celcius. Kita menguap di situ, jadi uap kita. Ya. Nah, kalau terlalu dingin juga seperti Mars. Kalau terlalu dingin di Mars, kita juga di sana itu seperti musim salju terus, nggak pernah berhenti. Jadi kurang cocok. Yang cocok ini ya planet biru ini, Bumi. Bumi ya. Ya.
jaraknya nggak terlalu jauh dari matahari dan juga tidak terlalu dekat dari matahari. Jadi ada namanya apa? Zona kehidupan. Jadi ada suatu zona kehidupan yang jaraknya tertentu dari matahari. Iya, iya, iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Mulyadi. Ya. Dan juga ada pertanyaan dari Pak Erwan. Kalau Pak Erwan bertanya, apakah ada makhluk seperti manusia di tata surya lain? Kalau menurut Buddhis, ya. Ada. Nah, pasti ada. Kalau menurut Buddhis ya. Karena dikatakan ada apa? Dikatakan bahwa ada Himalayanya sendiri, ada Jambudipanya sendiri, ada Aparagoyana sendiri gitu loh. Utara Kurunya sendiri. Jadi berarti ada benua-benuanya sendiri dan juga ada alam petanya, ada alam Brahmanya, ada alam dewanya, ada alam manusianya. Berarti ada manusianya. Kalau menurut Buddhis. Cuma memang kalau untuk melihat seperti itu tuh sangat sulit. Sangat sulit. Saya pernah baca itu artikel kesulitan dari teleskop itu untuk melihat kehidupan di planet lain. Namanya extrasolar planet ya. Planet di tata surya yang lain. Itu kesulitannya itu karena gambaran itu begini. Kita berusaha melihat ada kunang-kunang yang jaraknya 5 kilometer dari sini, dari tempat kita 5 kilometer, dalam cuaca berkabut. Seperti itu. Dalam cuaca berkabut, jadi bukan cuaca cerah gitu, cuaca berkabut. Bayangkan seperti apa sulitnya itu. Itu dikatakan, makanya nggak tahu. Nah, kalau mungkin ada yang nanya, alien ada nggak ke bumi? Saya tuh nggak begitu percaya ya. Dulu sih saya percaya, saya baca buku misalnya Erich von Däniken, kayak gitu-gitu yang mengenai alien segala macam. Dulu sih saya percaya. Malah kalau saya sekarang melihat yang dibilang bekas-bekas peradaban alien yang ada di bumi, saya rasa terbalik sekarang. Yaitu apa? Itu adalah bekas kehidupan yang lalu. Jadi kehidupan di zaman yang lalu, kehidupan di zaman yang telah hancur, kan antara kapa ada 80 antara kapa. Maaf. Dalam zaman penghunian kan ada 20 antara kapa. Umur manusia rata-rata 10 tahun, naik lagi, turun lagi ke 10 tahun, kemudian naik lagi sampai tak terbatas, turun lagi ke 10 tahun. Nah, ketika di masa itu kemungkinan ada teknologi yang ditemukan juga seperti ini mungkin gitu. Dan itu adalah sisa dari teknologi tersebut gitu. Kemungkinan seperti itu. Tapi kalau alien ke bumi, saya rasanya nggak begitu yakin karena jaraknya sangat jauh. Bayangkan, tata surya terdekat itu jaraknya itu 4,5 tahun cahaya dari sini. Jadi kalau kita naik pesawat cahaya dengan kecepatan naik pesawat dengan kecepatan cahaya masih 4,5 tahun juga, butuh waktu 4,5 tahun juga untuk sampai di tata surya terdekat tersebut. Kita bisa bayangkan kalau ada yang tata surya yang jaraknya 1.000 tahun, ada yang 10.000 tahun. Kita naik dengan kecepatan cahaya itu pun juga yang terdekat 4 tahun. Kalau kita berusaha ke tata surya yang jaraknya 100 tahun aja kita sudah meninggal duluan. Sebelum sampai di sana kita sudah meninggal duluan. Gitu. Ada lagi yang bilang, oh katanya dibekukan dulu, di cryogenik istilahnya gitu ya.
Ya tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nanti juga nggak tahu apa yang terjadi kalau dengan cryogenik begitu. Berbahaya juga tetap. Ini pertanyaan dari Mulyadi. Jadi awan yang menurunkan hujan di kosmologi Buddhis bisa kita anggap itu adalah nebula. Jadi berdasarkan konsep anicca, jadi segala sesuatu tuh nggak ada yang kekal. Dark energy dan dark matter kemungkinan suatu ketika juga berubah menjadi nebula kembali. Bagaimanapun, kalau kita baca dari mengenai partikel elementer segala macam, segala sesuatu tuh sebenarnya masih punya dimensi juga, walaupun luar biasa sekecil apapun, masih punya dimensi juga gitu. Nah itu kemudian suatu ketika kemudian menyatu dan semakin bersatu gitu loh. Jadi gambarannya seperti ini gini ya. Kita masukkan kabut dalam suatu botol. Kabut ini kemudian akan saling tarik-menarik gitu. Membentuk partikel-partikel yang lebih besar. Partikel air yang lebih besar gitu. Itu kita bisa lihat kok. Ya kan? Kita lihat aja di tepi botolnya misalnya begitu. Nah, dari mana? Itu dari partikel-partikel air yang lebih kecil yang kemudian bergabung dengan partikel yang lebih besar. Karena gravitasi itu tadi, gravitasi antar partikel. Itu. Nah, iya, jadi awan terbentuk awan dan kemudian awan ini lama-lama saling menyatu masing-masing juga. Maksudnya gitu. Jadi seperti kabut air, uap air yang membentuk partikel-partikel uap air yang lebih besar gitu. Seperti itulah kurang lebih. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Nah, ini kemudian juga bisa muncul pertanyaan, kalau misalnya asal-muasalnya bumi dengan asal-muasalnya manusia ini bisa dikaitkan atau sebenarnya itu satu hal yang terpisah ceritanya, Pak Fabian? Terpisah ya sebenarnya. Gimana ya? Tapi intinya begini. Bumi terbentuk dulu. Ketika bumi terbentuk, masih kosong. Nah, kemudian ada makhluk Brahma yang tinggal di alam abasara, karma baiknya habis atau usianya sudah habis di sana, meninggal, wafat di alam Brahma abasara, terlahir di alam Brahma yang lebih rendah, yaitu alam Mahabrahma. Nah, kemudian dia hidup di alam itu. Kemudian ada Brahma-Brahma lain yang juga turun, dan kemudian mereka ini yang kemudian mulai makan pati yang tumbuh di bumi ya, sari pati yang tumbuh di bumi, yang muncul di bumi, dan kemudian fisik mereka mulai memadat, yang tadinya bercahaya, cahayanya juga mulai hilang dan fisik mereka mulai memadat gitu. Ya itu evolusi Buddhis ya seperti itu, teori evolusi Buddhis. Beda dengan evolusi Darwin. Iya. Oke. Baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau Pak Fabian mau lanjut lagi, silakan. Ya, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita teruskan lagi ya. Ya. Oke, nanti kalau ada yang masih mau bertanya, ada kesempatan lagi terakhir setelah kita selesaikan. Nah, teori Big Bang ini menyisakan banyak pertanyaan. Teori Big Bang hanya
bertumpu pada satu fakta tunggal, yaitu redshift. Ya. Memang benar bahwa objek-objek di alam semesta itu memiliki redshift. Semakin jauh, redshift-nya semakin tinggi. Tetapi kenapa dikaitkan juga dengan kecepatan? Jadi begini, jarak suatu galaksi yang jauh itu dihitung redshift-nya. Jadi dia itu juga berkenaan dengan kecepatan. Jadi kalau redshift-nya sekian, berarti jaraknya sekian dan kecepatan sekian gitu. Tapi dasar untuk menilai kecepatannya dari mana? Bukannya benar-benar kita ke galaksi itu melihat dia bergeraknya bagaimana, tetapi enggak. Kecepatan itu diambil dari nilai redshift, dihitung dari nilai redshift-nya gitu. Nah, kalau saya sebenarnya memiliki teori sendiri mengenai hal itu, tapi nanti kita bahas untuk pertemuan yang ketiga nanti. Kita bahas mengenai kenapa bisa terjadi redshift. Bukan karena efek Doppler, tapi refraksi spektrum cahaya yang melewati partikel yang terdapat di ruang angkasa. Kalau menurut saya. Ada beberapa contoh, misalnya di galaksi kita lah, nggak jauh-jauh. Kenapa kalau di pusat galaksi itu memancarkan sinyal radio yang sangat kuat. Nah, dugaan saya itu karena terjadi ya sebenarnya karena sinyal-sinyal yang lain itu lebih sulit melewati partikel itu gitu, padat itu. Oke. Nantilah kita bahas di pertemuan berikutnya nanti yang ketiga. Nah, ini jadi pertanyaan untuk Big Bang itu, teori Big Bang. Mengapa objek-objek angkasa seperti galaksi lebih dekat ke bumi, lebih sedikit gelombang radio? Dan kalau lebih jauh, malah lebih banyak gelombang radio. Nah ini, karena terjadi redshift ke gelombang merah dan sebagian juga yang sudah merah ya mungkin jatuh ke gelombang radio. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa frekuensi itu kan dimulai yang paling rendah adalah gelombang radio. Kemudian gelombang optikal. Gelombang optikal yaitu dimulai dari inframerah. Inframerah juga bukan optikal sih, maksudnya sebelum optikal. Jadi dari gelombang radio, gelombang inframerah, kemudian baru gelombang optikal, lebih tinggi frekuensinya adalah gelombang ultraviolet, kemudian gelombang X-ray, baru kemudian gelombang gamma. Semakin tinggi frekuensi sinar, dia akan semakin kuat energinya, semakin tinggi muatan energinya. Misalnya sinar X itu energinya sangat kuat atau sinar gamma. Nah, jadi kalau menurut saya efek Doppler itu sebenarnya adalah efek pada suara, tapi belum tentu bisa diterapkan pada cahaya atau gelombang frekuensi yang lebih tinggi. Karena polanya berbeda. Jadi memang awalnya efek Doppler ini bukan ada untuk cahaya. Tetapi Hubble beranggapan itu redshift itu karena efek Doppler gitu. Jadi dia beranggapan oh cahaya juga ada efek Dopplernya gitu. Kalau suara memang nggak bisa dibantah ada efek Doppler kalau dia menjauh atau mendekat itu ada efek Doppler. Tapi kalau untuk cahaya saya agak meragukan. Dahulu para ahli beranggapan bahwa ruang angkasa itu hampa.
mutlak tidak berisi materi. Nah, ini yang menyebabkan perubahan itu, bahwa para ahli atau para ilmuwan itu tidak menganggap bahwa ruang angkasa itu ada partikel, sebenarnya masih ada partikel. Sehingga mereka beranggapan, oh kalau cahaya di luar angkasa yang nggak mengalami apa, nggak mengalami refraksi dan sebagainya gitu, nggak diperhitungkan oleh mereka. Agak sulit ya, kalau karena ini memang mengenai astronomi. Jadi menurut anggapan saya bahwa partikel yang berada di ruang antar bintang atau antar galaksi berfungsi sebagai optikal raksasa. Jadi seperti optikal raksasa yang menyebabkan terjadinya redshift atau geser merah. Gambar berikut adalah foto spektrum galaksi tipe SB M91 di Ursa Major. Sebentar. Warna dianggap mewakili efek Doppler. Nah, di sini ya, ada hal yang menarik. Di sini mereka gambarkan bahwa di sini blue shift, di sini red shift. Lebih dekat dan ini lebih jauh. Seharusnya kalau memang redshift, kalau kita melihat bentuk ini, dia adalah berotasi ini ya, berputar. Seharusnya yang mendekat itu yang di sini. Ini yang mendekat dan di sini yang menjauh. Karena dia berputar terhadap poros kan. Jadi harusnya di sini yang merah. Kalau memang itu karena efek Doppler, seharusnya di sini yang merah. Di sini biru, di sini merah karena ini menjauh. Tapi kenapa gambarnya malah yang di tempat jauh merah, di tempat biru, di tempat dekat biru. Nah ini jadi logikanya itu nggak masuk gitu. Ini kan berputar dia. Di sini kita gitu, di sini kita kan. Dia mendekat ke sini, harusnya ini yang biru karena mendekati ke kita. Dan di sini yang menjauh, harusnya ini yang merah dan ini yang biru. Bukan di sini birunya atau di sini merahnya. Harusnya di sini biru, di sini merah. Nah, ada satu fenomena lagi ada namanya quasar. Quasar itu quasi-stellar. Ini adalah suatu objek angkasa yang sangat jauh dan memiliki nilai redshift sangat tinggi. Dan karena sangat jauh, redshift tinggi. Tapi yang aneh pada ini satu ini, objek Perkarian 205 ini, di sini ada galaksi lain satu lagi, jaraknya dekat, tapi redshift-nya jauh, besar ini redshift-nya. Jadi ini dengan ini jauh sekali. Seharusnya kalau maksudnya harusnya begitu kan. Tapi ternyata kelihatan bahwa ini berhubungan, saling berhubungan. Yang tidak mungkin gitu. Sebenarnya tidak mungkin. Yang benar adalah bahwa ini memang saling berdekatan sebenarnya. Jadi redshift-nya, lantas redshift-nya kenapa ini jauh sekali? Bedanya jauh sekali. Jadi seolah-olah dia terletak jauh sekali. Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Banyak lagi pertanyaan seputar redshift. Jadi kalau menurut saya kekeliruan Big Bang terletak pada penafsiran gelombang redshift. Kekeliruan penafsiran itu yang menyebabkan kemudian orang percaya Big Bang dan sebagainya.
ini. Kalau kita lihat di sini tuh sebenarnya masih ada materi. Objek Markarian ini memang kelihatan itu ininya apa? Agak tebal ya. Di sini lihat awan-awan ya, asap gitu kan. Ini juga, tapi di sini lebih tebal. Ini kurang tebal. Nah, yang lucu juga ini, di balik Magellanic Cloud ini banyak ditemukan quasar, sedangkan di luar ini enggak. Jadi kesimpulan saya bahwa quasar itu karena kabut, jadi sebenarnya dia galaksi biasa, tapi karena kabut, jadi kelihatan seolah-olah memancarkan redshift yang tinggi. Semakin padat dia semakin tinggi redshift-nya. Oke, ya kita udah sampai akhir acara, menutup ya. Ada pertanyaan, tapi tadi sebagian sudah saya jawab tadi sebenarnya. Mungkinkah perjalanan luar angkasa? Berapa banyakkah makhluk hidup yang ada di alam semesta? Mungkinkah ada UFO? Ada yang bisa bantu? Mungkin nggak perjalanan ruang angkasa? Perjalanan ruang angkasa. Yuk, silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau dari pendapat saya, mungkinkah perjalanan luar angkasa? Mungkin, karena sekarang di zaman modern ya kita sudah melihat bahwa banyak manusia yang memang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Gitu. Cuman sampai sebatas apa kemampuan kita dalam jarak yang bisa diketahui dan bisa didapati begitu. Bahkan saya akan bertanya juga nih Pak Fabian. Yeah. Nah, orang kalau misalnya keluar angkasa dan melihat ada kehidupan, apakah memungkinkan manusia-manusia ini pindah gitu dari bumi? Nah, begitu. Nah, ya itu yang memang yang menarik kan ada kisah mengenai apa? Kita pernah baca mungkin Elon Musk. Dia kan katanya mau berusaha mau buat koloni di Mars katanya kan. Iya. Tapi menurut saya itu nggak mungkin, nggak masuk di akal. Kenapa? Karena kita untuk beradaptasi dengan lingkungan di sana, ke satu, udara dulu deh. Udaranya tuh kalau nggak salah banyak CO di sana. Nggak cocok untuk kehidupan. Kedua, cuaca, suhu terlalu dingin. Sehingga kalau kita nanam sayur, kalau nggak ada penghangatnya itu beku, nggak bisa tumbuh. Ya kan? Iya. Nah itu sehingga nggak mungkin kan. Nah, lalu perjalanan antar planet misalnya, katakanlah bukan antar planet, antar tata surya, mungkin nggak? Alien, katakanlah alien gitu, mungkin nggak? Sama. Alien malah lebih nggak mungkin lagi. Kenapa? Kalau saat ini malah lebih nggak mungkin karena perjalanan itu sangat jauh. Iya. Kalau anggaplah ini galaksi Bima Sakti ini ya, foto latar belakang ini ya. Jarak dari ujung ke ujung, diameter galaksi Bima Sakti itu 100.000 tahun cahaya. Jarak dari ujung ke ujung, diameter galaksi Bima Sakti itu 100.000 tahun cahaya. Gitu loh. Kalau kita mau dari perjalanan, katakanlah dari ujung ke ujung, itu kita mesti memiliki pesawat dengan kecepatan cahaya ribuan kali lipat dari kecepatan cahaya. Baru bisa efektif. Jadi nggak seperti nggak seindah seperti kisah Star Trek sebenarnya perjalanan luar angkasa itu.
Mungkin mungkin ya ada yang suka film Star Trek. Saya juga suka sebenarnya. Tetapi ya faktanya ya sulit untuk bisa seperti itu. Pesawatnya harus punya kecepatan berkali-kali lipat dari kecepatan cahaya, baru bisa memungkinkan perjalanan antar tata surya. Oke ya, terus masih ada yang mau bertanya? Oke, tadi ada Pak Fabian berkata bahwa sebenarnya apa sih contohnya Buddhis dengan Big Bang yang tidak sejalan, Pak Fabian? Kalau Big Bang kan mengatakan itu alam semestanya dibuat mulai dari bola kecil gitu ya. Dari bola kecil gitu kan. Kemudian mengembang gitu kan, Big Bang. Tapi kalau menurut Buddhis, tidak pernah ada Big Bang. Sang Buddha pernah mengatakan sangat sulit diketahui awal dari alam semesta. Big Bang cuma 13,5 miliar. Begitu banyak, panjang, luar biasa. Jadi nggak diketahui awalnya. Nah, yang terjadi itu apa? Kehancuran itu kehancuran lokal. Jadi misalnya, kan ada ratusan miliar juga galaksi. Galaksi yang satu hancur, yang satu terbentuk gitu loh. Ya, yang satu ini hancur, yang satu ini terbentuk. Nanti yang ini hancur, yang ini terbentuk lagi. Atau yang sana yang terbentuk lagi. Atau yang sini yang terbentuk lagi. Sebagainya. Jadi beda dengan menurut sains, menurut astronomi, kalau menurut teori Big Bang. Teori Big Bang adalah ini satu. Semua galaksi 100 miliar itu di sini. Sebesar bola tenis ini. Kemudian berkembang. Gitu. Ya, oke. Baik, ini ada pertanyaan, ini ada yang resen, ada juga yang di chat ya. Karena waktunya singkat, jadi nanti Pak Fabian bisa menjawabnya secukupnya. Pertanyaan dari Erwan ini, apakah manusia setelah meninggal bisa terlahir di tata surya lain? Nah, apakah bisa terlahir di tata surya lain ya? Manusia yang sudah meninggal. Saya rasa mungkin. Saya kurang tahu persis juga mengenai hal itu. Saya rasa mungkin. Tapi agak jarang. Saya menduga begini. Ada kemelekatan pada diri kita masing-masing. Kita umumnya suka sesuatu yang tidak kita kenal gitu. Banyak orang yang nggak berani meraba-raba untuk sesuatu yang nggak dikenal. Kemelekatan kita pada tata surya kita sendiri gitu. Oh iya benar. Gitu. Sehingga betul. Seperti kemelekatan kita terhadap apa yang kita inginkan, apa yang kita sudah miliki, bahkan terhadap keluarga gitu. Kita bisa lahir lagi di alam yang mungkin berbeda, tapi mungkin dekat dengan masih dekat-dekat. Betul ya. Ya itu. Jadi mungkin juga kalau menurut saya, kalau misalnya terlahir, atau kita beginilah, kita punya rumah, kita juga kadang-kadang udah melekat kepada rumah, mau pindah itu nggak mau, walaupun lebih enak, kita udah ada comfort zone di sana gitu loh. Iya. Ya baik, Pak Fabian. Berikutnya ini ada dilanjutkan lagi di chat ya. Bentuk galaksi, ukuran planet, jam, dan lain-lain semuanya bervariasi. Kira-kira menurut Pak Fabian, wujud manusia di galaksi lain juga berbeda atau tidak sih sebenarnya? Gimana tuh? Ya, oke. Pak Fabian masih nge-freeze ya. Ya, silakan Pak Fabian. Terdengar suara saya ya? Terdengar jelas. Saya punya yang sedang nggak stabil kayaknya. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Sudah. Oke. Jadi kalau menurut saya
mungkin agak ada perbedaan, tapi perbedaannya nggak terlalu jauh seperti kita lihat di Star Trek gitu loh. Maksudnya ada bentuk ya seperti monster lah, kayak begitu-gitu. Saya rasa sih nggak begitu, saya rasa. Bentuknya memang seperti manusia, tetapi berbeda, tapi masih seperti manusia saya rasa ya. Ya. Oke, karena kita belum pernah lihat secara langsung ya, Pak Fabian. Ya ini dugaan juga sih, spekulasi dugaan juga. Kita nggak pernah lihat. Iya, oke. Silakan Pak Mewah, pertanyaannya singkat ya, karena waktu sudah lewat dari pukul 21. Silakan. Iya, ya terima kasih. Terakhir nih Pak, saya mau tanyakan ini, itu di Suta ada bahwa manusia bumi itu tidak satu-satunya manusia yang mendengarkan khotbah dan dhamma Sang Buddha, tapi ada manusia di dimensi lain atau di planet lain. Ini di dalam Suta itu dijelaskan, cuma dalam hal ini saya lupa Suta yang mana gitu, lupa gitu. Mungkin Pak Febian bisa menjelaskan sekilas tentang adanya dua dimensi manusia antara manusia bumi dan manusia yang ada di dimensi lain. Saya pernah dikasih tahu mengenai kan yang dari pembahasan yang lalu mengenai Buddha Keta itu tadi kan, Buddha Keta di mana Paritapansa yang diucapkan oleh Sang Buddha itu masih berpengaruh di dalam Buddha Keta. Dalam Buddha Keta itu lingkup pengaruh Buddha gitu. Nah, jadi lingkup pengaruh Buddha saya rasa juga untuk manusia ya lebih banyak atau makhluk luar gitu. Saya rasa seperti itu. Memang mungkin kita gambarkan seperti ini, kita lihat seperti gini. Kita lihat dalam lingkungan yang berbeda, kita lihat manusia yang lahir di Afrika dengan lahir di Indonesia misalnya gitu. Secara fisik mereka berbeda, tapi dibilang berbeda sekali sih enggak juga gitu. Saya rasa juga mungkin seperti itu di alam-alam di tata surya lain mungkin juga seperti itu. Oke, Romo. Terima kasih banyak Pak Febian. Apa begitu ya mungkin? Ya, oke, makasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Mewah menjadi pertanyaan terakhir dari diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Fabian. Nah, sekarang kita menanti closing statement dari Pak Fabian. Apa yang memang menjadi penting dalam pembahasan mengenai kosmologi Buddhis part kedua ini. Silakan Pak Fabian. Dari saya juga suka pelajari juga ajaran-ajaran yang lain dari ajaran-ajaran yang lain. Tapi hanya ajaran Sang Buddha yang memang kalau saya lihat itu luar biasa gitu. Membayangkan bahwa ada alam tata surya yang lain itu sangat, kalau di ajaran-ajaran lain itu nggak masuk di akal begitu. Ternyata sesudah ditemukan teleskop baru terbukti ternyata memang ada tata surya lain. Kalau dulu nggak ada itu mengenai tata surya lain itu. Terus gambaran saya perhatikan lah itu astronomi. Banyak juga kemiripan gitu. Terima kasih Pak Fabian. Itu pun sudah berarti bagi kami sebagai pendengar dimanapun berada, baik yang di Jakarta maupun di luar daerah, termasuk yang menyaksikan melalui streaming YouTube, betapa memang dunia ini begitu luas, pandangan tentang kosmologi juga menjadi penting, dan ada satu hal yang menarik juga ya mengenai anicca atau perubahan itu benar-benar terjadi. Di semua level.
di semua Ya, level. baik. Terima kasih kepada Pak Fabian Chandra yang sudah memberikan materinya pada malam hari ini untuk kami semua. Boleh kita kasih applause dengan cara reaction, kasih tepuk tangan. Terima kasih juga virtual. Terima kasih. Ya, senang bisa berjumpa. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah kita berbuat kebajikan melalui mendengarkan materi dari Pak Fabian, selanjutnya kita akan sama-sama melakukan pelimpahan jasa, berbagi jasa kebajikan. Semoga apa yang kita lakukan diterima, ya, melimpah kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Mari kita bersama-sama bersikap anjali. Andamayang Pak Tidanang Karomase Punya Sidani Katasa Yananya Nikata Nime Te Sanca Bhagino Hontu Sattananta Pamanaka Ye piya gunawanta ca maihang mata pitadayo dithame cap yadittawa anye maca tawerino satta titan tilokasming te pummaca tuyonika Pance kacatuwakara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa desang niwedayung Maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukhajiwino hemma padancapa pontu tesasa sicatang subah. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya kita akan kembali tutup penghormatan kepada Tiratana melalui nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Dhamma Talk pada malam hari ini telah kita laksanakan bersama-sama. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Bapak Fabian Chandra, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan baik melalui Zoom maupun melalui streaming YouTube. Akhir kata dari saya kembali, salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.